Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamidan lillahi tabaraka wa ta'ala wa musalliyan wa musalliman ala rasulillah wa la hawla wa la quwwata illa billah. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إني أعوذ بك أن أضل أو أضل أو أزل أو أزل أو أظلم أو أظلمه أو أجهل أو يجهل علي. وصلى الله وسلم على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. At-targhibu fi iktisabil halali wal ijmali fi talabir rizqi wat tarhibu minal haram. Anjuran mencari rizki yang halal, cari pekerjaan yang halal. Wal ijmal fi talabir rizq, dan mencari rizki yang baik. Wat tarhib minal haram, dan peringatan dari mencari jalan yang haram. Jamaah salat subuh yang dimuliakan Allah, setelah kita mengkaji terkait dengan rukun Islam, termasuk kemarin terakhir adalah haji. Man hajja falam yarfuth walam yabsuq raja'aka yawma waladathu ummuh. Orang yang haji gak melakukan rafath, gak melakukan perbuatan fasik, maka dia sama seperti bayi yang baru lahir, sama seperti ibunya baru melahirkannya, gak punya dosa. Bahkan al-umratu ilal umrah kafaratun lima bainahuma wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Orang yang rajin-rajin umrah itu senang, bahagia. Kenapa? Pelaksanaan umrah satu kali, kemudian berikutnya umrah lagi 2 kali, maka jarak di antara kedua umrah ini itu dilebur oleh umrah yang berikutnya, ya. Subhanallah, ya. Jadi kalau tahun 2012 umrah, tahun 2022 umrah, dosa 10 tahun dihapus oleh Allah berkat umrah apa? Tahun 2022. Dosa 10 tahun dilebur. Wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah. Adapun haji yang mabrur, tidak ada lagi balasan bagi dia. Ada sih balasannya, apa? Hanya surga. Ya, haji mabrur itu gak punya balasan. Cuma satu aja balasannya, surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Kan ini yang kita cari, ya. Yang kita cari adalah ridha Allah dengan masuk ke dalam surga. Kalau sudah masuk surga ini sudah senang, sudah lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Orang yang melakukan kebajikan baginya surga. Nanti di surga itu ada ziyadah. Ada ziyadah itu ada tambahan nikmat melihat Allah Azza wa Jalla. Kita bisa berjumpa dengan Allah, kita kemudian bisa berkomunikasi dengan Allah bighairi hijab, dengan tanpa adanya pembatas. Itu tempatnya di surga. Apalagi kemudian kepingin berjumpa Nabi Muhammad yang masih sama-sama makhluk, ketemu sama Nabi Muhammad, ya, berulang kali, ya. Yang menciptakan Nabi Muhammad saja kalau kita sudah masuk surga, itu nanti kita bisa sering melihatnya. Ada yang bisa melihatnya pagi dan sore, ada yang bisa melihatnya setiap saat. Salah satu meraih surga ini adalah dengan berusaha kita menunaikan haji yang mabrur. Ya, haji mabrur seperti apa? Ya seperti atas tadi, jangan melakukan rafath, jangan melakukan apa? Fasik. Salah satu kiat-kiatnya agar semakin mabrur, birrul kalam,
usahakan apa? Ngomongnya yang baik. Di waktu haji itu jangan banyak berbicara yang kotor. Di sana kemudian kalau bisa memperbanyak sedekah. Hilangkan anggapan atau persepsi, sering ada ungkapan kalau sudah nyampe ke Mekah haji nggak bawa bekal pun masya Allah nanti di situ banyak orang ngasih. Itu mendengar kalimat itu akhirnya menjadi mental pengemis. Jangan bahasa begitu yang diungkapkan. Kalau mau bersedekah, momentum haji itu adalah tempatnya. Nanti kita mentalnya mental tangan di atas. Ini haji nanti saya mau bawa duit banyak karena di situ tempatnya untuk memberi. Jangan dibalik. Orang kalau sudah haji gak bawa bekal pun gak apa-apa. Di sana nanti banyak orang ngasih. Loh, itu kan ngajak kita jadi pengemis itu namanya. Harus bisa di sana justru yang memberi. Jangan yang diberi. Bagaimanapun al yadul ulya khair minal yadis sufla. Tangan di atas jauh lebih besar, lebih utama daripada tangan yang di bawah. Ini yang terus kita tanamkan dalam hati kita biar kita ini tidak punya pikiran apa? Jadi orang yang ya itu mental pengemis itu jangan sampai ya. Makanya Rasulullah itu kenapa kok mengatakan laisal ghina ghina an kasratil arad walakinnal ghina ghinal qalb. Orang yang disebut kaya itu bukan orang yang duitnya banyak. Tapi orang yang disebut orang kaya itu orang yang hatinya itu punya mental orang kaya. Mentalnya mental orang kaya. Kaya hati itu mentalnya memang mental orang kaya. Gak ada perasaan ingin dikasih, gak ada perasaan ingin ditraktir. Kalau kita gitu ya. Kalau kita masih punya mental ayo makan bareng sama si itu, enak nanti ditraktir, hatinya terbersit begitu, mentalnya masih mental orang miskin. Tapi kalau kita ini diajak siapa makan, sebenarnya pengen ngasih, bukan nggak pengen dikasih. Cuman duit berapa, palingnya 20.000, 30.000, masa hanya 30.000 merubah status kita dari orang kaya jadi orang miskin. Mentalnya tetap jangan sampai terbersit, enak habis ini gratisan dikasih orang. Jangan. Kalau mentalnya tetap harus bagian yang ngasih, bagian yang bayarin, mentalnya begitu. Makanya hilangkan anggapan-anggapan di bulan Ramadan. Wah kalau sudah bulan Ramadan di sana masya Allah, gak usah bawa bekal, mesti makan. Balik itu ngomongnya. Kalau sudah di bulan Ramadan itu momentum yang paling tepat untuk memberi di sana itu. Subhanallah. Karena enak kalau begitu. Kalau bisa begitu, fa insyaallah mabrur. Mabrur sudah. Hati-hati kalau berbicara, kalau bisa sering ngaji Quran, kalau bisa di sana. Kemudian yang rajin-rajin apa? Bersedekah di situ. Di sana banyak orang yang butuh itu, kadang ada tukang sapu. Saya sempat di sana itu waktu umroh jadi orang kaya. Itu pun kaya titipan. Ada orang berangkat, Ustaz nitip duit katanya. Nitip duit untuk apa Pak? Sampean kan mau umroh, nanti terserah sampean. Pokoknya usahakan duit ini berikan ke orang yang di sana. Dikasih duit sak geblek. Tak tengok sekitar berapa 3.500.000 atau berapa. Akhirnya saya inisiatif. Tak bagi dua ya. Satunya di Mekah, satunya di Madinah. Biar orang ini sama-sama punya sedekah di Mekah, sama-sama punya sedekah di Madinah. Oh gawat, masuk masjid
Nanya saya teman-teman yang di Mekah, ini saya punya mana untuk ngasih duit itu, kira-kira pantasnya siapa katanya. Itu petugas Masjidil Haram, tukang sapu ini. Oh iyalah. Saya masuk tengah-tengah, ada tukang sapu yang diam, nggak nyapu, diam. Oh ini orangnya. Akhirnya saya pada sendirian, saya keluarin duit 100.000 saya, kan duitnya 100.000, gak saya ganti rial, memang duitnya 100.000, saya kasih 1. Maksudnya saya mau ke situ lagi gitu. Baru begitu sudah berdatangan informasi ke satunya, ngerubungin, wah subhanallah ya. Ini jadi orang kaya rasanya. Orang banyak minta, ya, langsung saya kasih semua. Nah, itu pun bukan duit sendiri ya, duitnya orang lain. Titipin duit. Sebenarnya kalau bisa begitu, bawa ke sana, berangkat untuk memberi. Itu lebih hebat lagi. Pahalanya tambah besar, Allah ganti dengan ganti yang berlipat-lipat. Itu tempatnya. Kemarin banyak sebenarnya yang masih belum dibahas ya terkait dengan haji ini. Di antaranya Rasulullah juga pernah ditanya ini fikih seperti su'alir rajulain lin nabi an thawabi amalil hajj faqala wa amma wukufuka ashiyat arafah fa inna Allah yahbatu ila sama' fayubahi bihimul malaikah yaqul ibadi ja'uni syu'san ghubara min kulli fajjin amik yarjuna rahmati falau kanat dhunubukum ka'adadir ramal aw qatril matar aw kazabdil bahr la ghafartuha afidu ibadi maghfuran lakum waliman syafa'tu lahu. Enaknya gini ya, Ubadah bin Samit itu pernah nanya kepada seorang ya, hadis Ibnu Umar radhiyallahu anhu, dalam kisahnya dua orang laki-laki yang menanyakan kepada Nabi tentang pahalanya haji. Al-hajju Arafah, haji itu ya kesimpulannya waktu wukuf di Arafah. Kata Rasulullah, pada saat kamu wukuf di sore hari di Arafah itu, waktu itu Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia, enggak usah bayangin wis. Enggak usah bayangin. Menurunkan rahmatnya. Kemudian Allah membangga-banggain orang-orang yang lagi wukuf di Arafah. Jamaah haji itu kan kumpul satu waktu bersama-sama waktu wukuf di Arafah. Oleh Allah dibangga-banggakan mereka ini, dibangga-banggakan kepada para malaikat. Kenapa? Karena sering kita ini oleh Allah dibanggain kepada para malaikat. Masalahnya dulu Allah Subhanahu wa taala sendiri sebagai pencipta itu pernah kemudian ngajak musyawarah malaikat. Sebenarnya lebih cocoknya memberi informasi, tapi ini bagaimanapun mengajarkan kita untuk musyawarah. Allah itu pernah bilang kepada malaikat, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilum fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Al-ayah. Katanya Allah waktu bilang sama malaikat, ini saya mau bikin khalifah. Khalifah itu maknanya pengganti. Bumi ini kan dulunya dihuni oleh Abul Jan. Abul Jan sudah disingkirkan. Mau tak kasih pengganti di situ. Lah malaikatnya bilang, ya Allah kok masih bahasanya gini loh. Kok masih repot-repot cari buat pengganti yang di situ, yang apakah jangan-jangan yang engkau ciptakan di situ itu orang yang sama saja makhluknya, kurang lebih gitu. Yufsidu fiha, kerjaannya ngerusak bumi lagi. Wa yasfikud dima, kerjaannya saling bunuh-membunuh, mengalirkan darah. Katanya malaikat, qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima. Dan mereka menyodorkan diri, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Logikanya kok bukan kami saja yang udah jelas-jelas kerjaannya hanya bertasbih, mensucikan engkau.
yang jadi penghuni bumi gitu. Sebelumnya Abul Jan, mereka ini kerjaannya gitu aja, ribut, tengkar, saling bunuh-membunuh, berbuat ulah maksiat, bikin kerusakan di bumi. Kau bikin lagi khalifah, bikin pengganti di situ, apakah yang akan kau bikin ini sama aja makhluknya model-model begitu juga? Kok enggak kami saja yang di situ? Kata Allah, qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Allah bilang sesungguhnya aku ini mengetahui sesuatu yang enggak kalian ketahui. Jadi kalau kita ini baik, dibanggain tuh di hadapan malaikat. Tahu-tahu ketika orang haji ini pada wukuf di Arafah, kumpul semuanya sore-sore di situ, ya Allah. Akhirnya Allah bilang, turun ke langit dunia, hei malaikatku, sini turun semuanya, tengok. Ya Allah, banggain oleh Allah. Unzuru ila ibadi ja'uni syu'san ubaran min kulli fajjin amik. Coba kalian perhatikan itu, hamba-hambaku itu loh. Itu loh, mereka datang kepada aku, rambutnya acak-acakan, badannya kotor lusuh. Itu datang dari seluruh penjuru negeri itu. Subhanallah. Saking taatnya kepadaku, saking patuhnya kepadaku, kata Allah. Dibanggain orang haji itu sama Allah. Dari seluruh penjuru negeri, mau yang dari kampung mana, yang dari bagian desa pelosok bagian mana, itu kemudian mereka bergerak semuanya bersama-sama menuju ke sana, siap menggunakan pakaian ini pakaian yang mengingatkan dia atau menyamakan dia dengan status matinya nanti. Ini besok dia akan dibungkus dengan kain kafan yang warna putih-putih itu. Mereka siap sekarang dipakai dengan pakaian seperti orang mati. Jasnya yang bagus ya. Kemudian celananya yang bagus, topinya yang bagus, pecinya yang bagus, semuanya sekarang ditinggalkan demi saya, kata Allah. Badannya kotor, rambutnya acak-acak, kan datang ke sini. Tengoklah kalian, perhatikan, tengok. Ayah sama Allah, dibanggain orang haji itu. Makanya jenengan ini kalau gini dibanggain di hadapan malaikat oleh Allah, salah satunya apa? Haji. Wukuf di Arafah. Kemudian Allah pengumuman lagi. Falau kanat, Rasulullah bilang, falau kanat dzunubukum ka'adadir ramal au kaqatril matar au kazabdil bahr la ghafartuha. Andai saja dosanya itu seperti banyaknya jumlah pasir, atau seperti banyaknya tetesan hujan, atau seperti jumlahnya buih di lautan, tak ampuni, kata Allah. Andaikan saja punya dosa sebanyak itu. Wah, bayangkan jumlah pasir ada berapa ya. Bangun masjid ini saja sudah memakan berapa pasir. Ini andaikan seluruh pasir digabung jadi satu, tetesan hujan itu digabung jadi satu, atau buih-buih di lautan itu dihitung berapa jumlahnya, kemudian itulah dosa kita yang melaksanakan haji waktu itu, Allah ampuni. Ini luar biasa itu. Makanya kita penting sekali ini apa? Untuk menunaikan ibadah haji. Afidhu ibadi maufuran lakum waliman syawa'tum bih. Orang-orang yang haji itu oleh Allah diratakan semuanya, diampuni dosanya, diberi rahmat oleh Allah. Orang-orang yang dimintakan syafaat oleh orang yang haji juga kena imbasnya. Alhamdulillah. Makanya kalau ada orang haji itu, ya Allah kau ampuni dosanya jamaah Masjid Anggrek Sehari, kena imbasnya. Ya Allah engkau ampuni dosanya tetangga-tetangga kami, kena imbasnya. Saking senangnya Allah sama orang yang menunaikan ibadah haji. Pokoknya kalau ada orang berangkat haji itu titip doa. Titip doa. Jangankan begitu, meskipun gak doa aja, kalau hajinya mabrur itu bisa ngefek sampai wakil dalam riwayat itu 400 rumah kanan kiri depan belakang itu besok kena efeknya orang jemaah haji. Andaikan tetangganya itu punya problem,
Tapi jemaah haji ini yang mabrur sudah dipastikan surga. Loh itu apa masalahnya? Begini. Dengan status dirinya sebagai jemaah haji mabrur, itu dia bisa bantu tuh. Luar biasa. Kalau kita nggak jadi jemaah haji mabrur, nggak punya amal, mau bantu tetangga dirinya sendiri aja masalah. Gimana mau bantu tetangga? Enggak. Tapi jemaah haji mabrur laisa lahu jazaa'un illal jannah, dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, balasannya pasti hanya surga. Tetangga-tetangganya yang problem 400 rumah kanan kiri, sana sini depan, oleh jemaah haji yang mabrur ini bakalan disyafaati. Alhamdulillah. Makanya kalau ada jemaah haji mau berangkat, jenengan seneng. Karena apa? Karena andaikan kita ini masalah, andaikan, insya Allah dia akan bantu kita sebagai tetangga. Jangan iri, malah hasut barang. Alah, berangkat pula tahun ini, saya dari kemarin aja belum berangkat, berangkat duluan pula. Ya udah, alhamdulillah dia berangkat. Siapa tahu jadi haji mabrur yang kelak akan menolong kita, andaikan kita ini perlu pertolongan. Tapi ya mudah-mudahan nggak perlu disyafaati jemaah haji, terus kita berangkat sendiri. Itu kalau perlu disyafaati berarti kan kita punya masalah. Tapi namanya orang kan jaga-jaga. Siapa tahu kemudian yang ini mabrur kita enggak. Maka karena di lingkungan Anggrek Sari ini ada yang haji mabrur, kemudian kita mendapatkan syafaat dia. Itu namanya syafaat. Kemudian ini yang juga maklum yang sering kita pelajari adalah umratun fi Ramadan ta'dilu hajjah au hajjatin ma'i. Ini yang kemarin sudah kita bahas ya. Namanya orang menunaikan ibadah haji di bulan Ramadan itu sama seperti orang yang menunaikan umrah di bulan Ramadan itu sebanding dengan haji, atau bahasanya Rasulullah itu sebanding dengan haji yang pembimbingnya aku langsung. Makanya sekarang 3 bulan lagi ya, nggak sampai 3 bulan, nanti April ya, tanggal berapa itu sudah Ramadan. Jenengan punya rizki, kemudian Arab Saudi sudah buka keran bagi yang menunaikan ibadah umroh, dibuka lebar-lebar, punya rizki berangkat aja di bulan Ramadan tersebut untuk umroh. Kenapa? Sekali saja kita umroh di bulan Ramadan itu sama dengan haji bersamai Rasulullah. Bukan kemenak, bukan ustad-ustad. Mau berangkat kemana Pak? Mau berangkat umroh, pembimbingnya siapa? Pak Ustad siapa? Kelasnya Ustad. Pak Ustad itu umroh biasa itu. Tapi kalau mau berangkat kemana Pak? Umroh. Itu jangan nanya pembimbingnya siapa. Itu sama seperti Rasulullah langsung yang bimbing. Udah begitu bukan disebut umroh lagi pahalanya, tapi disebut haji. Dan Rasulullah haji hanya sekali, haji wada. Dan itulah yang haji terbaik. Pesertanya para sahabat, pembimbingnya Nabi Muhammad. Bayangkan dengan itu. Pesertanya para sahabat, pembimbingnya Nabi Muhammad. Enggak ada lagi kasus seperti ini. Tahun berikutnya adalah pesertanya para sahabat, yang dibimbing ada yang sahabat, ada yang tabiin sudah. Soalnya Rasulullah hanya sekali haji, kemudian sekali haji waktu beliau haji wada, waktu wukuf di Arafah, turun firman Allah, al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islama dina. Indikasi kalau Rasulullah sudah mau meninggal dunia ya. Haji pertama kali plus jadi haji terakhir, namanya haji wada. Nah itu loh, hanya satu-satunya haji yang Rasulullah bimbing, itu bisa diraih pahalanya dengan menunaikan ibadah umroh di bulan suci Ramadan. Itu sudah.
Makanya ya kalau banyak duit memang berangkat umroh. Oh, tapi lapar Ustaz. Lagi puasa-puasa, sa'i barang, wukuf, lapar ya. Ya mungkin ya karena itu, ya. Karena lapar itu. Tantangannya berat, otomatis ya pahalanya lebih besar. Ya kalau enggak dikondisikan umrohnya malam-malam. Umroh malam-malam kan lumayan ya. Haus langsung minum air zam-zam. Minum air zam-zam. Insya Allah pulangnya berbinar-binar itu. Pulangnya berbinar-binar, diampuni dosa, mendapat pahala besar seperti pahalanya para sahabat yang haji bersama Nabi. Masya Allah. Kalah pahalanya orang jemaah haji tahun ini, kalah sama itu. Nah, selanjutnya sebenarnya masuk pada bab iktisabul halal ya. Iktisabul halal, cari pekerjaan halal. Wa yanbaghi lil haq at-tawaddu wat tabadzul wa jitinabul ujub wal khuyala wa talabus thawab wal maghfirah wa ta'dhimu sya'airillah wa ma'rifatul manasik li'addi ibadatan sahihah wa tarkul jidal wa tarki darbid dawab bila rahmah wa idza'i ashabiha wal bu'du an mawadhi'iz ziham was sakinah wal waqar wa taharri nafaqa al halal biqadril imkan wal iktsar min adzikir wat tawajjuh was sadaqah wad nadhar anil haram wal infaq bitibi qalbin fi sabilillah wa irsyadid dhal wa iwasatil malhub wa nusrati dinillah wal amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar wat takbir indal irtifa' wat tasbih indal inhifat wa adamil qalaq indal mata'ib li anna Allah yabtali wufudaha liyudhhar sabrahum wa yu'zim ajrahum. Ini kalau ingin sempurna sayogianya orang yang haji dia harus tawadhu, harus merendah, menjauhi yang namanya ujub. Ujub itu membanggakan amalnya, wal khuyala, jangan congkak di sana, jangan sombong. Cari pahala, cari ampunan, agungkan syiar-syiar Allah, hormati tempat-tempat manasik itu kayak di Arafah itu syairillah, Sofa itu syairillah ya. Innas sofa wal marwata min syairillah, sa'i itu syiar-syiar Allah. Tempat-tempat syiar-syiar di sana jenengan agungkan, jenengan hormati. Liyuaddi ibadatan sahihah, agar mendapatkan ibadah yang baik. Tinggalkan debat, tinggalkan memukul binatang dengan tanpa kasih sayang. Ada kucing diinjak-injak. Jangan sampai begitu. Kemudian ada burung merpati. Senang burung merpati ditangkepin, digoreng malah. Jangan di situ. Wa idza yashabiha, jangan menyakiti pemiliknya. Kemudian menjauhi tempat-tempat berdesak-desakan. Ya, gimana? Memang berdesak-desakan semua, tapi berusaha menghindarlah sebisa mungkin. Ustaz mau di Hajar Aswad bagaimana? Mau Hajar Aswad. Yang penting jangan sampai menyakiti orang. Dari jauh bismillah Allahu akbar. Ada kesempatan, kayak saya punya kawan tuh punya trik. Triknya bagus sekali itu. Jangan bisa niru apa enggak triknya itu. Pinternya Masya Allah. Saya yakin kalau potongan orang Anggrek Sari kurang nakal dikit kayaknya. Gak bisa kayaknya nih. Ini tidak pinternya Masya Allah. Bisa itu mencium Hajar Aswad tanpa desak-desakan, padahal sebelumnya desak-desakan. Ternyata dia apa caranya Pak? Kalau jangan bisa niru. Pas mendekati masuk waktu azan, itu dia umroh, tawaf. Tawaf makin maju di depan. Pas masuk azan kan sama askar itu di stop yang di depan itu sudah mulai dikondisikan untuk pelaksanaan sholat. Dia muter-muter kayak orang cari soft itu loh. Kayak orang nyari soft. Orang semuanya sudah pada duduk berhenti. Ini ndak gayanya kayak orang nyari soft, tempat untuk sholat. Terus keliling. Ditengoklah sama askar itu. Dia kan nengok ke bawah gitu kayak nyari soft. Tapi pas lurus sama Hajar Aswad langsung lari. Subhanallah, kaget askarnya, nggak sempat menghalangi. Langsung masuk, dicium dia lama-lama. Lega. Wah ini bisa nggak orang Anggrek Sari kayak begini? Ini
Harus agak-agak nakal sedikit itu baru dapat. Dicari muter. Pinternya Masya Allah. Kalau kita sengaja memang mus itu tidak dibolehin. Tapi ini tidak, harus berlagak seperti apa? Orang nyari tempat soft sholat, keliling ini. Tapi dia ngincer lurus Hajar Aswad. Pas nyampe di situ, bukannya berhenti itu langsung kabur, maju ke depan. Subhanallah, dapet, lega, gak ada yang menghalangi, gak ada yang ngerebut, gak ada, dia aja sendiri. Subhanallah. Saya mau diri itu gak bisa, mau berlagawi itu gak bisa. Ya Allah, ini dapat. Kamu kok enak kali. Kita kasih tahu triknya, gak bisa. Saya hati itu gak bisa suruh begitu itu. Kurang ini apa? Kurang belatir. Subhanallah. Sampai sinilah, nanti masalah rizki halal ini kita lanjutkan lagi pada pertemuan yang lain. Yang penting wa taharrin nafaqah al halal biqadril imkan, usahakan mencari nafkah yang halal dengan potensi kemampuan yang dimiliki, memperbanyak zikir, banyak tawajjuh, banyak sedekah, waddun nazar anil haram. Kalau bisa tunjukkan pandangan, jangan melihat yang haram-haram. Wal infaq bi tibi qalbin fi sabilillah. Di sana kemudian berderma dengan hati yang baik di jalan Allah. Wa irsyadid dhal, kalau ada orang yang tersesat, biasanya banyak orang tersesat di situ. Bapak-bapak nggak bisa pulang ke hotel. Begitu juga ibu-ibu kadang kehilangan suaminya, jenengan bagian yang mengarahkan. Oh, Bapak, ini kenapa, Pak? Ini kamu bingung hotel kami di mana ini, bingung. Oh, ini diarahkan. Itu momentum itulah, pokoknya berbuat baik semuanya. Kemudian wa iwasatil malhub, nolong orang yang lagi gelisah. Orang gelisah, kesulitan, disitulah momentum untuk bantu. Kenapa, Pak? Aduh, saya lagi apa? Lagi sakit, lagi apa? Pokoknya itulah kesempatan untuk bantu. Masalah ibadah, sholat terus di masjid, nanti belakangan. Ada orang minta tolong di situ, jangan tolong. Ada orang sakit di situ, jangan, kalau bisa informasikan gimana caranya. Pokoknya orang ini bisa terbantu. Fa insya Allah kita rahmat ke dia, Allah merahmati kita. Itu momentum yang paling ini. Makanya jadi pembimbing haji atau pembimbing umroh, karom sama karu itu, ketua rombongan atau kuragu itu, ya memang harus niat hikmah sudah. Meskipun dia sendiri kadang kurang ibadahnya kayak demi membantu orang lain. Ya memang begitu, justru yang afdal. Wan nahyu anil munkar, wa nusratu dinillah, membantu menolong agama Allah, amar ma'ruf nahi mungkar, banyak takbir. Jangan sampai kemudian banyak ngersuloh ketika capek. Jangan ngersuloh, Pak. Insya Allah sudah nari sana, jinjit sana sini. Alah, ternyata kayak begini pula. Ada nyesel saya. Kenapa enggak nanti malam aja? Enggak usah kayak begitu sudah. Jangan sampai begitu. Di annallaha yabtali wufudahu. Maklum, karena waktu itu memang Allah mau menguji tamu-tamu. Ya, yang serius mana ini tamu-tamu saya ini yang mau serius. Disitulah Allah menguji. Yudhiru sabrahum, karena Allah ingin menampakkan siapa di antara mereka yang mau bersabar. Wa yu'zima ajrahum, tapi setelah ketahuan Allah akan memberikan pahala yang sangat gede. Masya Allah. Sampai di sini, jenengan ada yang muskilah mau ditanya? Berikutnya aja insya Allah kita bahas cari rezeki. Silakan, barangkali ada yang ditanya masih terkait haji ataupun di luar tema, monggo. Gak ada yang nanya? Ini yang nanya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
izin bertanya Ustaz tentang tadi yang tema bekerja. Misalnya kita itu melakukan kerjasama Ustaz dengan seseorang, kemudian kita bikin perjanjian. Perjanjiannya itu begini, kalau misalnya rekan kerja kita itu investasinya modalnya 1 juta, kita kasih untung misalnya 20% bagi hasilnya. Sorry. Kemudian kalau dia modalnya 2 juta, kita kasih bagi hasilnya 50%. Kalau dia 3 juta, lebih tinggi lagi. Itu model kerjasama seperti ini apakah misalnya dibolehkan dalam apa pandangan Islam? Terima kasih. Jadi dua-duanya itu sama-sama menerima. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya kalau syirkah memang sistemnya harus ada kesepakatan ya. Syirkah ya namanya orang kalau kerjasama itu terserah namanya kesepakatannya bagaimana. Dibuat dari awal. Kemudian harus sama-sama ridho. Kemudian saya punya modal sekian. Kemudian yang mengelola siapa? Saya yang mengelola. Karena saya yang bagian mengelola, saya yang bagian ini, kamu hanya nyiapin modal-modalnya aja. Maka pembagiannya 60%, 40% atau berapa? Ya silahkan. Sama kayak ini biasanya itu sering terjadi karwas, saya tengok itu di karwas. Di karwas itu ada yang sistemnya 60, 40, ada yang sistemnya apa? 60, 70, 70, 30. Saya tanya ke karyawan-karyawannya itu. Bagaimana Bang? Bukan 50, 50, enggak. Jadi pemilik modal sudah sewa lahan dan seterusnya di situ. Kemudian nanti dari hasil itu 60% diserahkan kepada pemilik modal. 40%-nya itu ya karyawannya lah bagi-bagi. Kalau lagi rame ya karyawannya dapat banyak. Saya tanya bisa di atas 200.000 kayak hari Ahad hari itu. Di atas 200.000, belum lagi kadang dapat VV-nya itu ceperan. Tapi kalau lagi sepi, pokoknya bosnya itu gak pernah rugi. Rugi hujan ya karyawan gak dapat sama sekali. Misalnya dibagi kan paling berapa 5.000-an. Ya bos bagaimanapun ya tetap aja ya dapat. Tapi kalau karyawan sudah nunggu seharian dapat sedikit. Tapi kalau ini kan lagi rame, ya ini ya tambah banyak. Ya monggo, yang penting disepakati sistem mudharabahnya bagaimana, sistem bagi hasilnya bagaimana. Enggak harus 50%. Kalau dulu masih ada istilah mukhabarah, malah Rasulullah waktu awal-awal Islam itu orang kaya enggak boleh mengambil bagian. Luar biasa itu awal-awalnya awal-awalnya. Kenapa? Karena Rasulullah ingin menjauhkan kesenjangan. Oh sudah punya lahan, sudah punya modal. Kamu kan sudah modal lahan, itu aja masih minta bagian. Udah lahanmu kasihkan mereka, biar mereka bekerja di situ, punya modal nanti. Kamu kan sudah punya, masa masih mau minta? Awal-awalnya begitu. Lama-lama diatur. Wah sudah mulai seimbang nih. Masa orang yang punya lahan gak dikasih. Akhirnya ditetapkan oleh Rasulullah, ditetapkan. Begitu, tergantung aja situasinya. Sama. Jangan merasa terbantu dengan modal besar. Kemudian di situ dibuat kesepakatan pembagiannya sekian-sekian. Yang penting adil aja. Yang penting adil. Insyaallah ini katanya tadi terakhir ada rombongan jamaah kita yang mau berangkat rihlah. Ini baru tahu sekarang saya ada lautan di coupling di charter. Iya. Bagus memang charter lautan. Berarti khusus perempuan maksudnya ya. Nah, mantap lah itu. Jadi ibu-ibu charter Kalau enggak kan takut ikhtilat. Ibu-ibu buka aurat nampak laki-laki, ya laki-laki nampak perempuan. Ya bagus kalau gitu sekalian ya. Charter Pantai. Pantai di charter, alhamdulillah.
Lumayan kalau kayak begitu ya. Nanti pantainya di charter sehingga nggak ada campur sama laki-laki. Alhamdulillah saya baru tahu sekarang ada pantai di charter. Ya, itu bagus itu. Daripada campur-campur kayak kita-kita kan. Nggak berani charter. Ya kita doa sama-sama. Doa safar ya. Coba bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Doain ibu-ibunya ini. Dengan yang ibu-ibu gak usah. Nastaudiukunnallah dinakunna wa amanatakunna wa zawwadakunna at-taqwa wa yassara lakunnal khair ghanimin salimin mustabsyirin. Kalau kita nggak ngerubah redaksi persis dengan redaksi hadis, tinggal nastaudiukallahu dinak wa amanatak wa khawatim amalik wa zawwadakumullahu taqwa wa yassara lakumul khair itu ghanimin salimin mustabsyirin malhuzin. Ya mudah-mudahan perjalanan yang barokah, perjalanan yang amanah, perjalanan yang nambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Maulana Muhammad wa ala alihi washabbihi alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana taqabbal minna wa aqbalna bismillahil Fatihah. Nanti baca doa safar itu loh. Bismillahi, ini ijazah ulama. Yang kita hafal biasanya Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar subhanalladzi. Tapi ditambahi bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi tariquna ar-rahmanu rafiquna ar-rahimu yahrusuna. Jadi dibagi. Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu bismillahnya ini diurai. Bismillahi tariquna ar-rahmanu rafiquna ar-rahimu yahrusuna min kulli syai'in yal masuna. Bisa kan? Bismillahi tariquna. Bismillah adalah jalan kami. Ar-Rahmanu rafiquna, zat yang maha penyayang yang menyertai kami. Ar-Rahimu yahrusuna, zat yang maha pengasih atau yang maha penyayang yang menjaga kami. Min kulli syai'in yalmasuna, dari kemungkinan segala sesuatu yang akan menyentuh kami. Itu doanya orang bepergian. Saya biasa begitu dari pondok dulu. Jadi sampai sekarang kalau pergi alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim, langsung mulai Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim bareng-bareng. Bismillahi tariquna ar-rahmanu rafiquna ar-rahimu yahrusuna min kulli syai'in yalmasuna. Informasi dulu pernah kejadian. Ya mudah-mudahan enggak terjadi ke kita, enggak ada apa-apa. Ada orang baca itu naik becak. Setelah naik becak ketabrak kontainer. Becaknya ambruk, orangnya ada di bawah. Habis kegencet. Bangun enggak apa-apa orangnya. Alhamdulillah. Fa insyaallah bi barakatil zikir. Barokah apa? Zikir itu tadi. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.